kita masuk, yang pertama itu ada konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang mana dari konsep yang pertama ini, untuk reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang mengalami pengikatan oksigen. Kemudian yang reaksi reduksi itu adalah yang mengalami pelepasan oksigen. Nah, di sini yang pertama itu ada contoh dari reaksi oksidasi. Nah, di sini kita lihat ada reaksi C ditambah O2 menjadi CO2. Yang mana ini adalah oksigennya. Jadi C ini mengikat O2 sehingga terjadi reaksi CO2. Nah, setelah ini kita lihat dulu apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Kita lihat C yang di sebelah kiri itu ada 1, kemudian yang C di sebelah kanan itu ada 1. Berarti C-nya sudah setara. Kemudian yang O-nya, yang di sebelah kiri itu O-nya ada 2, yang di sebelah kanan itu ada 2. Berarti O-nya juga sudah setara. Nah, kalau sudah berarti reaksi ini itu sudah setara. Kemudian yang B itu ada reaksi 4Fa ditambah 3O2 menjadi 2Fa2O3. Nah, ini juga reaksi oksidasi karena Fa itu mengikat O2 sehingga terjadi reaksi Fa2O3. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita lihat dulu apakah koefisien dari yang di kiri sama yang di kanan itu sudah sama. Maka kita lihat dulu yang di kiri Fa-nya ada 4, kemudian yang di sebelah kanan itu 2 dikali 2 berarti Fa-nya juga 4. Kemudian yang untuk O-nya di sini kan 3 dikali 2 berarti sini O-nya sudah 6, di sini 2 dikali 3 berarti ini juga 6, berarti sudah setara reaksi ini. Nah, selanjutnya yang ketiga itu reaksi Cu ditambah O2 menjadi CuO. Ini juga reaksi oksidasi karena Cu mengikat O2 sehingga menjadi CuO. Nah, kita lihat juga ini apakah sudah setara antara yang di kanan sama yang di kiri. Nah, kita lihat di sini Cu1, di sini Cu-nya 1, berarti setara. Kemudian kita lihat yang O-nya. Di sini O-nya 2, di sini 1. Berarti O-nya belum setara. Bagaimana cara kita menyetarakannya? Kita lihat di sini, ini kan 1, nah di sini 2. Supaya ini juga sama seperti yang ini, maka kita harus menambahkan 1/2. Sehingga ini bisa dicoret 2-nya. Nah, jadi sisa O aja di sini. Sehingga ini sudah reaksi yang setaranya. Kemudian yang reaksi selanjutnya itu ada reaksi S ditambah O2 menjadi SO2. Nah, ini juga reaksi oksidasi karena S itu mengikat oksigen sehingga terjadi SO2. Kita lihat juga ini apakah sudah setara atau belum. Nah, di sini kan ada S-nya 1, di kanannya S1, berarti S-nya sudah setara. Kemudian yang O-nya, di kiri itu ada O-nya ada 2, di kanan O-nya ada 2. Berarti ini sudah setara. Nah, yang terakhir reaksinya itu ada SO2 ditambah O2 menjadi SO3. Di sini juga terjadi pengikatan oksigen antara SO2 mengikat O2 sehingga menjadi SO3. Nah, kita lihat lagi apakah ini sudah setara atau belum. Kita lihat yang S di sebelah kiri itu ada 1, kemudian yang S di sebelah kanan itu ada 1, berarti S-nya sudah setara. Kemudian yang O-nya, kita lihat di sini O-nya 2, di sini O-nya 2, berarti total O-nya di sini ada 4. Tetapi di sini O-nya ada 3. Nah, bagaimana supaya yang kanan sama kirinya setara? Maka di sini yang kita tambahkan juga 1/2 sehingga yang ini bisa dicoret. Jadi O-nya di sini sisa 1. Jadi kalau ditotalkan maka di sini O-nya 1, di sini O-nya 2. Sehingga di sini total O-nya ada 3, di sini 3.
Nah, sehingga reaksinya itu sudah setara. Jadi ini adalah contoh reaksi oksidasi untuk yang konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang selanjutnya ini adalah contoh reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi ini adalah reaksi yang melepas oksigen. Kita lihat yang pertama, itu ada 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2. Nah, jadi yang 2SO3 ini melepas oksigennya sehingga terurai menjadi 2SO2 ditambah O2. Sama seperti tadi, kita lihat dulu apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Kita lihat yang di kiri. Di sini S-nya itu ada 2, yang di kanan S-nya juga ada 2. Berarti yang S itu sudah setara. Kemudian yang O di sebelah kiri. Di sini 2 dikali O-nya 3, berarti di sini O-nya ada 6. Kemudian yang di kanan di sini 2 dikali 2 4. Di sini O-nya 2, berarti 4 ditambah 2 itu adalah 6, berarti O-nya ada 6. Nah, berarti reaksi ini itu sudah setara. Kemudian yang kedua, itu ada 2KClO3 menjadi 2KCl ditambah 3O2. Nah, di sini yang KClO3 itu juga melepas oksigennya sehingga terurai menjadi 2KCl ditambah 3O2. Kita lihat lagi apakah ini sudah setara atau belum. Kita lihat yang di kiri itu K-nya ada 2, yang di kanan K-nya ada 2. Kemudian yang Cl di kiri Cl-nya ada 2, yang di kanan juga ada 2. Kemudian yang O di sini 2 dikali 3 berarti O-nya 6. Yang di sini 3 dikali 2 berarti 6. Nah, berarti reaksi ini sudah setara. Kemudian reaksi yang ketiga itu ada 2KNO3 menjadi 2KNO2 ditambah O2. Berarti KNO3 ini juga melepas oksigennya sehingga terurai menjadi yang KNO2 ditambah O2-nya. Kita lihat apakah setara yang kiri sama yang kanan. Yang pertama kita lihat yang K. Di kiri K-nya ada 2. Yang di kanan K-nya juga ada 2. Kemudian yang N. Di kiri itu ada 2. Kemudian yang di kanan itu N-nya juga 2. Kemudian yang O itu di kiri ada 2 dikali 3 itu berarti 6. Kemudian yang di kanan 2 dikali 2 4 ditambah 2 berarti 6. Nah, berarti reaksi ini semuanya sudah setara. Nah, jadi ini contoh dari reaksi reduksi, yaitu reaksi yang melepas oksigen. Kemudian itu ada konsep redoks yang kedua. Nah, konsep redoks yang kedua ini berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Jadi di sini reaksi oksidasinya itu adalah yang melepas elektron. Kemudian yang reaksi reduksinya itu yang mengikat elektron. Nah, di sini ada contohnya untuk reaksi oksidasi. Di sini ada Na menjadi Na positif ditambah elektron. Nah, di sini kita ketahui kenapa Na itu melepas elektron. Yang pertama kita tentukan dulu nomor atom Na itu kan 11. Nah, kita tuliskan Na itu 11. Sehingga konfigurasinya kan 281. Nah, ini kan berarti Na itu kelebihan 1 elektron. Untuk menjadi stabil, maka yang 1 elektron ini dilepaskannya sehingga terjadi pelepasan elektron pada Na. Nah, kemudian yang reaksi reduksinya itu yang mengikat elektron. Nah, sama seperti Na tadi, kita lihat dulu untuk yang nomor atom S-nya itu kan 16. Nah, kita konfigurasi, berarti 2, 8, 6. Nah, 6 ini elektron valensi untuk yang S-nya. Supaya S-nya itu stabil, maka yang 6 ini dia akan mengikat 2 elektron supaya menjadi 8
dan konfigurasinya itu stabil. Nah, sehingga di sini dia mengikat 2 elektron sehingga menjadi S2 negatif. Jadi untuk yang 2 reaksi ini bisa kita gabung menjadi 2 tahap. Jadinya seperti ini. Yang pertama, reaksi oksidasi. Kita tuliskan lagi yang reaksi ini. Kemudian yang reaksi reduksi. Kita tuliskan lagi reaksinya yang seperti ini. Nah, sehingga jika digabungkan ini akan menjadi yang namanya reaksi redoks. Nah, untuk ini kita harus menyamakan dulu yang elektronnya ini supaya elektronnya ini bisa dicoret. Nah, untuk yang di bawah itu kan 2 elektron. Yang di sini itu 1 elektron. Sehingga kalau bisa untuk dicoret, maka ini kita harus menyamakan menjadi 2 elektron. Jadi di sini juga 2 elektron. Nah, di sini kita anukan juga berarti di sini 2. Nah, di sini juga 2. Sehingga yang elektronnya ini itu bisa dicoret. Nah, jadi reaksi redoksnya itu kita tuliskan 2 Na ditambah S menjadi Na2S. Nah, inilah jadinya yaitu reaksi redoks. Ini berdasarkan konsep pengikatan dan pelepasan elektron. Yang selanjutnya itu ada konsep redoks berdasarkan perubahan atau kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, kita ambil contoh pertama dulu. Di sini sudah ada reaksi Zn ditambah 2HCl menjadi ZnCl2 ditambah H2. Nah, di sini yang harus kita lakukan terlebih dahulu itu menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing senyawa tersebut. Nah, yang pertama kita tentukan dulu untuk bilangan oksidasi dari Zn. Nah, untuk menentukan bilangan oksidasi ini kita harus membaca lagi pada aturan penentuan bilangan oksidasi. Nah, untuk yang Zn ini kan unsur bebas, jadi bilangan oksidasi Zn itu adalah 0. Nah, jadi di sini kita tulis di sini adalah 0. Kemudian kita lihat yang ini, yang ZnCl2, kita tentukan bilox ZnCl2. Nah, untuk yang bilox Zn di dalam kita tentukan bilox Zn dalam ZnCl2 itu adalah positif 2, karena bilox Zn di dalam senyawa itu adalah positif 2. Jadi di sini bilox Zn-nya positif 2. Sehingga kalau kita tarik seperti ini kan Zn ini biloxnya tadi 0, sedangkan yang ke sini itu positif 2. Berarti dari 0 ke 2 itu berarti mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Yang berarti bila dia naik bilangan oksidasinya itu adalah reaksi oksidasi. Berarti ini adalah oksidasi. Nah, kemudian untuk yang HCl dengan
H2. Nah, kita cari untuk yang bilox H dalam HCl. Nah, itu adalah positif 1. Karena pada aturan bilangan oksidasi untuk bilox H di dalam HCl itu adalah positif 1. Jadi di sini positif 1. Kemudian bilox H2-nya, karena H2 ini adalah unsur bebas, maka biloxnya sama dengan 0. Jadi di sini 0. Nah, ini kan dari positif 1 ke 0. Berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kalau dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, berarti ini adalah reduksi. Nah, jadi untuk menentukan reaksi oksidasi dan reduksi yang menggunakan perubahan atau kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi itu seperti ini contohnya. Nah, jadi di sini ada lagi yang dinamakan dengan reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi, yang mana pada reaksi ini itu terjadi reaksi oksidasi dan reduksi secara sekaligus pada suatu zat tersebut. Nah, di sini ini sudah ada contoh reaksinya. Jadi di sini yang kita itu adalah yang Cl2 ke NaCl, kemudian sama yang NaClO3. Nah, yang pertama kita harus menentukan dulu bagaimana bilangan oksidasinya. Jadi yang pertama kita cari tahu dari bilangan oksidasi Cl2. Nah, karena Cl2 ini unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian yang ini bilangan oksidasi Cl dalam NaCl itu adalah -1. Kemudian yang pada NaClO3, bilox Cl dalam NaClO3 itu adalah positif 5. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau penentuan bilox itu berdasarkan aturannya. Jadi bisa dilihat sendiri aturan-aturan dari penentuan bilangan oksidasi tersebut. Nah, di sini kita lihat bilox Cl2 itu ke 0, berarti di sini 0. Kemudian bilox Cl dalam NaCl itu adalah -1. Kemudian yang bilox Cl dalam NaClO3 itu adalah positif 5. Nah, kita lihat dari yang 0 ke -1 itu berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi. Berarti ini adalah reduksi. Kemudian yang dari 0 ke positif 5 itu berarti mengalami kenaikan bilangan oksidasi, yang berarti reaksi ini adalah oksidasi. Nah, jadi yang Cl2 ini yang dinamakan dengan reaksi autoredoks atau disproporsionasi, karena yang Cl2 ini mengalami reaksi oksidasi dan reduksi secara sekaligus.